5 karakter. Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ketika kelompok pertama dari 10 kaisar muncul puluhan ribu km jauhnya, Blood Beast, Heavy Arrow dan Luo Feng sedang bergerak. Aku telah kehilangan 42% dari tubuhku yang tidak dapat mati, dan manusia itu benar-benar menahan seluruh ledakan. Sulit dipercaya, jika dia menggunakan kristal dewa api lain, aku mungkin jatuh. Tidak ada gunanya kehilangan nyawaku karena harta menara pengorbanan. Blood Beast dengan cepat terbang dengan kecepatan maksimalnya, mencoba keluar dari area kunci ruang angkasa. Kabur. Heavy Arrow yang rusak memilih jalan yang sama. Keduanya ketakutan oleh ledakan itu. Ledakan pertama menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Dengan 2 kristal dewa api terkuat, yang setara dengan 200 miliar permata nila langsung berkurang menjadi 0. Namun kekuatannya mengejutkan. Untuk bertahan dari gelombang pertama ini saja sudah cukup sulit, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengambil yang lain. Mereka berdua terbang secara bersamaan ke arah yang berbeda. Hanya ada satu manusia ini. Dia hanya bisa mengejar salah satu dari kita dan area penguncian ruang angkasa sangat kecil. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan kita berdua. Pikiran kedua kaisar serupa. Dengan diameter 10.000 km, ini benar-benar area yang sangat kecil untuk prajurit seperti itu. Selama mereka bergegas keluar, jika Luo Feng ragu-ragu bahkan sedetik pun, mereka akan dapat melarikan diri. Namun pada level Luo Feng, bagaimana dia bisa kehilangan fokus pada saat kritis? Heavy Arrow menderita lebih banyak kerusakan, aku akan berurusan dengannya dulu. So, dia mengepakkan sayapnya dan menembak setelah Heavy Arrow. Haha, Blood Beast dan Luo Feng terbang ke arah yang berbeda. Dia secara alami lolos dari wilayah kunci ruang angkasa. Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Dia melirik 10 kaisar yang baru saja muncul. Tersenyum dingin, para bajingan itu, mereka hanya bisa berharap manusia tidak menjadi gila lagi. Jika dia melakukannya, sedikit kekuatan mereka akan dihancurkan oleh kristal dewa api. Sudah waktunya untuk pergi. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menghilang dan berteleportasi jauh. Kam otomat Kaisar An Meng dan kelompok lain dari puluhan kaisar baru saja tiba. Tapi, pemandangan di depan mereka tentu saja mengejutkan mereka. Area seluas lebih dari 10 juta km dari tanah yang luas, sungai, gunung, salju, semuanya hilang, tidak meninggalkan apapun selain gurun. Riak-riak dari ledakan mengerikan sebelumnya masih bergema di sekitar area tersebut. Riaknya saja sudah cukup untuk membuat para kaisar bergidik. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Kaisar Heavy Arrow dan Blood Beast yang sangat terkenal dan tak terkalahkan. Kedua batas kaisar ini melarikan diri dengan liar ke dua arah yang berbeda. Blood Beast berhasil melarikan diri dan berteleportasi, namun Heavy Arrow dikejar oleh manusia bersayap perak dan berlapis baja. Hanya apa yang terjadi di sini? Kegilaan. Ini. Semua kaisar tercengang dan merenung karena pemandangan di depan mereka terlalu tak terduga. Serangan macam apa yang akan mengurangi area yang begitu luas menjadi tidak ada apa-apa? Seberapa mengerikan serangan ini, bahkan batas kaisar tidak akan mampu melakukan begitu banyak kerusakan. Kegilaan. Tidak heran jam ungu jatuh. Apa yang terjadi di sini? Blood Beast dan Heavy Arrow keduanya batas kaisar, bagaimana mereka bisa kalah? Blood Beast telah melarikan diri, tapi Heavy Arrow sedang dikejar? Mereka tercengang. Di udara, sekelompok kaisar lain muncul, dan satu lagi. Banyak kelompok mulai bergegas karena jumlahnya dengan cepat melebihi 100. Namun, ketika mereka tiba, mereka semua tercengang. Menurut riak ledakan dan area gurun, mereka dapat dengan mudah menyimpulkan betapa mengerikan serangan itu. Itu mampu sepenuhnya menghancurkan mereka semua. Dan adegan Heavy Arrow melarikan diri membuat mereka takut. Ada apaan Meng? Mengapa Heavy Arrow dikejar? Kelompok kaisar lain yang datang kemudian bertanya. Bukan hanya dia, Blood Beast ditakuti sebelumnya. Blood Beast lolos. Bukankah dia berteman baik dengan Heavy Arrow? Siapa tahu? Jam ungu telah jatuh, saya merasa ini mungkin merepotkan. Perhatian semua, ini sepertinya tidak terlalu bagus, aku pergi dulu. Seorang kaisar puncak segera berteleportasi. Apa lelucon? Siapapun dari mereka yang mampu bertahan sampai tingkat kaisar semuanya akan sangat bijaksana. Jika bahkan Blood Beast lolos dan Heavy Arrow dikejar, sementara Purple Cloak jatuh beberapa waktu lalu, termasuk puluhan juta km gurun, itu semua membuktikan satu hal. Itu membuktikan bahwa area ini sangat berbahaya. Titik di mana bahkan batas kaisar bisa jatuh. Karena perbedaan kekuatan mereka jelas, yang secara alami lebih bijaksana akan memilih untuk pergi. Lihat, panah berat dalam bahaya. Semua kaisar yang tercengang melihat ke arah pertempuran yang jauh. Luo Feng telah memilih Heavy Arrow untuk menyerang, karena dia telah menderita damage yang lebih besar.
Biasanya, setiap kematian dengan 50% kerusakan pada tubuh abadinya hanya akan memiliki 10% dari kekuatan mereka yang tersisa. Orang harus tahu bahwa kerugian kecil awal pada tubuh abadi tidak banyak mempengaruhi kekuatan mereka, tetapi saat kerusakan bertambah, efeknya menjadi lebih tidak masuk akal. Kehilangan dalam 10% dari tubuh abadi hampir tidak berpengaruh sama sekali pada kekuatan mereka. Kehilangan 30% hanya akan menyisakan 50% dari kekuatan mereka. Kehilangan 50% hanya menyisakan 10%. Kehilangan 70% akan meninggalkan kurang dari 1% dari kekuatan mereka. Setelah kehilangan 90%, mereka akan jatuh koma dan mereka akan kehilangan kesadaran. Hanya setelah waktu yang lama dalam keadaan koma mereka mungkin perlahan pulih atau bahkan perlahan memudar sampai mereka mati. Bagaimanapun, dalam keadaan itu, mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali. Jelas bahwa hilangnya tubuh abadi memiliki efek besar pada kekuatan mereka. Setelah kehilangan 59% dari tubuh abadi saya, kekuatan saya hanya sedikit lebih kuat dari seorang kaisar tinggi. Heavy Arrow khawatir saat dia melihat Luo Feng menyusul. Sayap peraknya meninggalkan 3 lengkungan di luar angkasa dan dia segera menyusul. Keduanya memiliki perbedaan kecepatan yang sangat besar. Mati panah berat. Mata Luo Feng bersinar dingin. Manusia, jangan mendahului dirimu sendiri. Heavy Arrow segera mengeluarkan busur berwarna hitam dan perak dengan panah bersarang di tengahnya. Jarang sekali melihat pengguna busur dan anak panah di alam semesta, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata roh. Namun, pengguna yang benar-benar berpengetahuan sangat menakutkan. Mengandalkan busur itu sendiri, itu bisa sangat memperkuat kekuatan mereka. Siu, busur meluncurkan panah. Panah hitam dengan jejak kuning menembus puluhan km. Tanah dan langit sunyi saat celah panjang tertinggal di ruang angkasa. Kekuatan panah itu jelas dipadatkan, bahkan celahnya sangat halus. Namun, saat panah itu mengenai sayap Luo Feng, panah itu bahkan nyaris tidak bergerak. Karena, itu bahkan bisa menahan ledakan kristal Dewa Api, tentu saja ini bukan apa-apa. Kamu hanya punya satu kesempatan itu. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan mendekat, tidak memberikan musuhnya kesempatan lagi. Mati. Dia mengacungkan pisau bayangan racun. Dengan sayap dan bilahnya, dia melepaskan kebijakan bulan. Menggunakan teknik puncaknya sendiri dengan kekuatan kaisarnya yang tinggi, dengan energi ruang internal Sawu Wings, itu memiliki kemampuan merobek yang menakutkan. Kekuatan serangannya diperkuat lebih jauh saat sayapnya menghasilkan cahaya perak, menebas baju besi Heavy Arrow dan pedang racun menebas tubuhnya yang tidak bisa mati. Apa? Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar saat dia ditebas, merasakan racun Fei Mo mulai menyerang tubuhnya. Merobek, dia ingin memotong bagian tubuhnya yang tidak bisa mati itu. Awan kontak anggur, Luo Feng tidak akan memberinya kesempatan. 10 tanaman merambat keluar dari bahunya dan dengan ganas melilit Heavy Arrow. Panah berat awalnya kehilangan 59% dari tubuhnya yang tidak dapat mati. Tebasan itu sebelumnya membuatnya kehilangan lebih dari 80% kekuatannya. Bahkan pohon anggur kontak awan dapat dengan kuat menahannya pada saat ini, dan hal yang paling aneh adalah 3 tanaman merambat yang melilitnya memiliki 3 duri yang menusuk jauh ke dalam tubuhnya dan menahannya di tempatnya. Puci. Tebasan sebelumnya bersama dengan 3 tusukan, semuanya mengandung racun Fei Mo di atasnya. Luo Feng telah berhasil membuat 9 duri dengan racun, dan setiap duri dengan 30 tetes racun Fei Mo. Namun, karena dia sudah dalam keadaan tragis sebelumnya, kehilangan 59% dari tubuhnya yang tidak dapat mati, itu membuat tubuhnya secara keseluruhan turun menjadi hanya 12%. 3 duri segera menarik diri. Mereka takut tinggal di dalam terlalu lama karena akan segera meracuni Heavy Arrow sampai mati. Mata Heavy Arrow menjadi kosong saat kesadarannya memudar, bahkan tidak bergerak di dalam pohon anggur kontak awan. Meskipun 10% adalah tingkat koma yang pasti, menurut tingkat kemauan yang berbeda, beberapa akan mengalami koma pada 15% atau 16%. Pada titik ini, Heavy Arrow mengalami koma. Menyimpan. Luo Feng segera menyimpan panah berat yang koma itu ke dalam cincin dunia yang terpisah. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Kaisar lain di sekitar area itu semua bisa melihat bahwa Heavy Arrow telah menderita kerugian besar, dan dari pertempuran setelahnya, kekuatannya bahkan tidak berada di puncak kaisar. Kekuatan manusia bahkan tidak cukup untuk menakuti sejumlah besar kaisar. Oleh karena itu banyak yang masih ragu-ragu, hanya sedikit yang melarikan diri terlebih dahulu. Sebagian besar memilih untuk hanya tinggal dan menonton. Riak ruang angkasa terus bergetar ketika lebih banyak kaisar tiba. Hanya satu manusia. Itu dia, yang manusia. Membunuh. Dapatkan harta karun itu. Gelombang ke-6 baru saja tiba dengan 21 kaisar. Mereka melihat bahwa satu manusia yang dikelilingi oleh lebih dari 100 kaisar.
Tapi, mereka tidak tahu bahwa kaisar sebelumnya terpana oleh pemandangan sebelumnya. Dengan datang nanti, mereka tidak bisa melihat Blood Beast melarikan diri, atau Heavy Arrow dipaksa koma. Mereka hanya berasumsi bahwa manusia itu dikelilingi. Oleh karena itu, para kaisar yang serakah memutuskan untuk bergegas terlebih dahulu dan kelompok 21 ini benar-benar melakukannya. Gemuruh, kelompok kaisar yang rakus menjadi pancaran cahaya yang terang benderang langsung ke arah Luo Feng. Kelompok idiot ini, itu bukan salah mereka. Jika kita tidak menyaksikan adegan Blood Beast melarikan diri atau Heavy Arrow memasuki komanya, kita juga akan bergegas masuk jika hanya ada satu manusia di sana. Bagaimanapun, kita semua berasal dari kam yang sama, kita tidak perlu khawatir tentang memperebutkan harta karun itu. Hanya masalah siapa yang mendapatkannya lebih dulu. Kaisar lain yang melihat mengobrol. Kunci ruangnya tetap aktif. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya dan mengepakkan sayapnya, melayang ke atas dan menatap 18 siluet yang bergegas mendekat. Ada 2 kaisar puncak, 6 kaisar tinggi dan 10 kaisar rendah yang bergegas ke area penguncian ruang angkasanya. Prajurit ras lain yang menyedihkan, aku akan menggunakanmu untuk meninggalkan pesan. Luo Feng bergumam, bunuh manusia itu. Ambil harta menara pengorbanan. 18 kaisar semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, melepaskan energi mereka saat mereka bergegas. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan menjadi kabur. Su. Dia meninggalkan lengkungan di udara saat dia menebas lurus ke satu kaisar tinggi. Keabadian itu diselimuti api di mana-mana, bahkan matanya terbakar dan dia memegang rantai logam besar. Ketika Luo Feng bergegas, dia mengayunkan rantai ke depan untuk membungkus Luo Feng. Siu, Luo Feng menjadi kabur setan. Dia menggunakan pisau bayangan racun untuk bertahan melawan rantai dan bergegas mendekati kebijakan bulan yang tidak pernah mati dan melepaskan. Tebasan perak yang mencolok merobek ruang, bertahan lama setelahnya. Tebasan itu merobek baju besi dari yang abadi dan menebas tubuhnya. Dalam sekejap, itu meninggalkan 0,4 tetes racun Feimo padanya. Keabadian yang membakar ini menatap dengan mata terbelalak kaget, setelah itu dia langsung hancur dan jatuh. Apa? Dia meninggal? Bagaimana bisa seorang kaisar tinggi terbunuh seketika? Sekelompok besar kaisar yang menonton dari jauh semuanya terkejut. Meskipun banyak yang melihat Heavy Arrow jatuh ke dalam keadaan koma, namun saat pertama mereka melihatnya, dia sudah rusak parah dan hampir jatuh. Kedua, mereka menduga itu terkait dengan anggur kontak awan. Namun kali ini, mereka menyaksikan tebasan perak yang menebas keabadian, langsung membuat kaisar tinggi menjadi tidak ada apa-apanya. Ini adalah kaisar yang tinggi, dan anggur kontak awan bahkan tidak muncul. Dalam keadaan normal, hanya batas kaisar yang bisa membunuh kaisar rendahan dengan mudah. Adapun seorang kaisar tinggi, untuk dengan mudah membunuh seseorang adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, kecuali jika seseorang adalah seorang kaisar yang mahir dalam serangan jiwa. Serangan jiwa adalah hal yang sangat kompleks, kekuatannya menakutkan, tetapi pada saat yang sama, itu sangat sulit untuk digunakan. Biasanya dari puluhan kaisar hanya sesekali ada satu yang mahir di dalamnya. Pedang Luo Feng benar-benar menyebabkan kaisar yang melihat dan 17 lainnya bergegas untuk terkejut. Namun pertempuran tidak memberi 17 waktu untuk berpikir. Racun Feimo benar-benar habis dengan cepat. Luo Feng menyimpan barang-barang abadi yang jatuh itu dan mengepakkan sayapnya, menyerbu kaisar rendah lainnya. Bilahnya hanya menyentuh rantai sebentar dan saya kehilangan sekitar 0,5 tetes. Juga, saya menggunakan 0,2 tetes lagi pada baju besinya, hanya 0,4 tetes yang benar-benar menyerang tubuhnya. Kelemahan racun itu jelas. Karena menyatu dengan pedang, pada pertarungan tingkat kaisar, senjata akan berbenturan dan ruang di sekitarnya akan hancur, dan kekuatannya beberapa kali lipat dari benturan bintang. Bentrokan seperti itu akan menggunakan beberapa racun pada bilahnya. Oleh karena itu adalah metode penggunaan yang optimal, adalah ketika Luo Feng menggunakannya untuk membunuh jam ungu. Pertama hancurkan tubuh abadi, membuat mereka tidak bisa bertahan. Kemudian tebas tubuh yang tidak bisa dipertahankan. Tanpa armor atau senjata untuk bertahan, seberapa mudahnya? Namun, menghancurkan tubuh abadi saja itu sulit. Saya hanya mendapatkan nilai uang saya. 300 miliar elemen campuran memberi saya satu kek. Kekuatannya sudah tidak buruk, saya bisa mengatasi kekurangannya. Luo Feng dengan mudah melintas melewati serangan kaisar rendah dan tebasan peraknya terbang melewati kepala kaisar itu, setelah itu, dia juga hancur. Dia telah jatuh. Membunuh kaisar rendahan memang mudah, dia sudah lebih lemah dan aku hanya menggunakan 0,1 tetes untuk menghancurkan armor. 0,3 tetes lainnya menyerang tubuhnya sepenuhnya. Membunuh. Luo Feng bergegas ke kaisar tinggi lainnya. Tebasannya sangat tepat. Sebagai teknik puncak yang dibuat sendiri, dalam hal penggunaan dan presisi, bahkan pemimpin kota kekacauan utama memujinya.
Itu menakutkan dan indah. Itu adalah tebasan yang merobek langit, dengan Undiyings jatuh. Setiap tebasan mengakibatkan kaisar jatuh. Tidak ada yang bisa menahannya, karena setiap tebasan mewakili kematian kaisar lain. Kelilingi dan serang dia. Kelilingi dia. Undiyings ingin mengelilingi Luo Feng, tetapi kecepatannya benar-benar iblis. 18 yang bergegas telah jatuh. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Sayap perak mengepak dan dia berbelok, dengan mudah menghindari para kaisar dan membidik target berikutnya. Siapapun yang dia bunuh sepenuhnya terserah padanya. Hua, hua, hua. Kilatan pedangnya menakutkan dan indah, dan jeritan menyakitkan bisa terdengar karena kaisar tinggi dan rendah tidak memiliki harapan untuk dihidupkan kembali oleh penguasa alam semesta. Kabur, cepat lari. Kita tidak bisa mengambil pedangnya, dia terlalu menakutkan. Kaisar lainnya mulai melarikan diri. Namun, meski begitu, kecepatan mereka jauh dari Luo Feng. Dengan kepakan sayap peraknya, dia mengejar kelompok lain dan mengitari mereka. Ada 3 kilatan pedangnya. 3 kaisar lainnya jatuh. Akhirnya, 5 kaisar terakhir melarikan diri ke kelompok jauh dari kaisar lain. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya di udara. Menatap hingga 200 kaisar yang datang, ada keheningan di udara karena semua orang dikejutkan oleh pemandangan sebelumnya. 18 kaisar bergegas maju, di antaranya, hanya 5 yang tersisa. Ada 2 kaisar puncak, 1 tinggi dan 2 rendah di dalam. 13 lainnya semuanya jatuh. 13 kaisar. Dalam sejarah benua Yanji, persentase kaisar yang jatuh sangat rendah. Untuk 13 jatuh sekaligus, peristiwa seperti itu tidak terjadi dalam waktu yang sangat lama. Terakhir kali itu terjadi mungkin ratusan juta tahun yang lalu, ketika Kaisar Gosmon dilepaskan. Namanya tumbuh dari insiden itu saat ia menjadi makhluk puncak di antara triliunan ras. Dia benar-benar membunuh begitu banyak kaisar sekaligus, beberapa di antaranya adalah kaisar tinggi dan beberapa yang dekat dengan kaisar puncak. Namun mereka semua mati dengan mudah. Pedangnya sempurna, dan ada hukum yang tertanam di dalamnya juga. Tebasannya sama sekali tidak seperti hukum ruang angkasa atau hukum emas, atau hukum lainnya. Mereka semua tidak tahu bahwa Luo Feng dilatih di jalur Dewa Binatang, yang merupakan perpaduan antara emas dan ruang. Ini sangat langka di alam semesta, dan kaisar ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda takutkan? Seorang kaisar puncak pendek melolong. Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa dia hanya berurusan dengan kaisar rendah dan tinggi, tidak pernah menyentuh kaisar puncak? Itu berarti kekuatannya tidak cukup, jika tidak mengapa dia tidak menyerang mereka? Kaisar Fennong, apakah kamu tidak melihat Kaisar Blood Beast melarikan diri dan Heavy Arrow jatuh koma? HMPH, itu cukup untuk membuatmu takut? Manusia itu mungkin sudah menggunakan semua kartu asnya. Semua orang melihatnya, dan bagaimanapun juga dia seharusnya tidak memiliki kekuatan batas kaisar. Untuk melakukan begitu banyak, berarti dia harus memilikinya. Membayar mahal, dan dia mungkin hanya bisa melakukan hal seperti itu sekali. Apakah akan ada yang kedua kalinya? Dan kita sudah memiliki lebih dari 200 kaisar di sini. Akankah lebih dari 200 kaisar ditakuti hanya oleh satu manusia? Kamu bisa pergi duluan, berhenti menghasut orang lain untuk kematian mereka. Para prajurit yang menonton semuanya memiliki pendapat yang berbeda. Tiba-tiba ledakan bergema di dalam ruang sekitar. Perhatikan semua mayat kam otomat. Suara ini membuat semua mayat hidup menoleh. Itu dari yang manusia yang telah mereka kepung. Manusia bersayap perak yang memegang pedang bayangan darah tersenyum, jangan khawatir, batas kaisar semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Tidak ada cara bagiku untuk membunuh mereka dengan mudah, aku hanya perlu membayar harga yang cukup besar, seperti ini aku ada di sini. Dia membalik tangannya dan kristal hitam yang indah dengan lampu merah di atasnya muncul. Seluruh kristal memiliki 10.081 sisi dengan ukiran hukum di sekelilingnya, semua yang tidak mati merasakan energi menakutkan di dalamnya. Kristal Dewa Api terkuat, ratusan miliar permata nila untuk satu. Itu bahkan bisa membunuh batas kaisar. Kaisar puncak pasti akan mati. Lebih dari 200 kaisar di sana semua memandang dengan kaget. Ini adalah kristal terkuat yang bisa dibuat siapapun. Karena kekuatannya tidak masuk akal, saat itu meledak, bahkan jika lebih dari 200 mayat hidup menggunakan semua kekuatan mereka bersama untuk bertahan melawannya, 90% dari mereka masih akan jatuh. Lagi pula, tidak satupun dari mereka adalah batas kaisar. Terhadap 200 kaisar yang gelisah, Luo Feng tersenyum, secara bersamaan terhubung ke alam semesta virtual dan menghubungi Kaisar Siwu dan mematikan kunci ruangnya. Dia hanya ingin menakut-nakuti mereka kali ini. Dia ingin mereka tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dipusingkan. Adapun membantai mereka semua, dia hanya memiliki 4 kristal Dewa Api terkuat. Dia telah menggunakan 2 sebelumnya dan hanya memiliki 2 lagi yang tersisa.
Dan untuk langsung membunuh semua kaisar robot di benua Yanji, itu pasti akan membuat marah banyak makhluk absolut di kamp robot. Batas kaisar mungkin berkumpul dan prajurit latar belakang kuat lainnya mungkin ingin berurusan dengannya. Itu akan merepotkan, menakutkan. Mereka sudah cukup. Aku tidak punya cukup kekuatan untuk mengatasi masalah ini. Dia pikir, dan kekuatanku sekarang jelas kurang, aku masih lemah saat berhadapan langsung dengan Andit yang lebih kuat. Lebih dari 200 kaisar mengelilingi Luo Feng. Ketika siluet hitam Kaisar Siwu berteleportasi di samping Luo Feng, dia terkejut. Jadi, mungkinkah Kaisar? Dia benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Luo Feng memegang kristal Dewa Api terkuat. Ketika Kaisar Siwu melihat kristal itu, dia juga terkejut. Setelah itu dia melihat lebih dari 200 mayat hidup dan menebak apa yang terjadi. Mereka semua tercengang oleh kristal. Di dalam, dia tidak bisa menahan rasa hormat untuk Luo Feng. Yang ini benar-benar punya nyali, dan dia cukup gila. Untuk bisa menangani lebih dari 200 mayat hidup, dia harus memiliki beberapa kemampuan. Ayo pergi, kata Luo Feng. Oke, Siwu segera berteleportasi dengan Luo Feng. Mereka menghilang dan berteleportasi jauh. Lebih dari 200 kaisar yang jauh menyaksikan Luo Feng pergi bersama temannya, dan tidak ada yang mencoba menghentikannya. Mereka benar-benar takut dari penampilan kristal itu. Lebih dari 200 kaisar di sana semua tercengang, menyaksikan Luo Feng pergi begitu saja. Tak satu pun dari mereka merasa bahwa itu memalukan. Selama hidup mereka yang panjang, mereka semua telah mengalami situasi hidup atau mati berkali-kali, dan mereka semua memiliki seperangkat aturan tertentu. Mungkin wajar bagi mereka untuk ingin mencuri harta menara pengorbanan dari prajurit yang lebih lemah, sehingga dia tidak layak untuk memegangnya. Tapi manusia itu sebelumnya, apakah dia lemah? Heavy Arrow dalam keadaan koma, Blood Beast telah melarikan diri, Purple Clock dan 13 kaisar lainnya terbunuh oleh pedangnya. Jenis hasil ini, mana dari 200 kaisar di sini yang bisa melakukan itu? Kuat, terlalu kuat. Pada saat itu, 13 kaisar jatuh, menakutkan. Jam ungu tercela, dia bahkan memanggil kita sebelum dia mati. Dia benar-benar punya rencana jahat. Dia tahu bahwa bahkan Blood Beast dan Heavy Arrow tidak bisa menangani manusia ini, namun dia memanggil kita. Dia pasti pantas mati. Jam ungu pantas mati. Kelompok kaisar di sana semuanya mengobrol. Penampilan Luo Feng tadi benar-benar menundukkan mereka semua, membuat mereka menghormatinya. Tanpa ragu, dia adalah seorang pejuang yang benar-benar kuat, dan bagi seorang pejuang mutlak untuk memegang harta itu adalah hal yang wajar. Jika bahkan seorang prajurit seperti itu tidak cocok untuk memegang harta karun itu, siapa di antara lebih dari 200 kaisar ini? Manusia yang itu, meskipun dia tampak rendah hati, kekuatannya jelas tidak sebanding dengan batas kaisar. Mulai sekarang, ada satu lagi prajurit mutlak yang harus kita takuti di medan perang ke-27 ini, manusia yang. Apakah manusia ini tidak memiliki gelar? Kami hanya mengenalnya sebagai Yang, kami belum pernah mendengar gelarnya. Tidak pernah mendengar, kami juga belum pernah mendengarnya. Pemotongan pedangnya sangat indah, setiap tebasan membentuk sungai yang berlangsung lama. Satu tebasan saja mengakibatkan satu kaisar jatuh, dan 13 tebasan di langit membunuh 13 kaisar. Dari apa yang saya lihat, kita harus memanggilnya Kaisar Blade River. Petik 2. Kaisar Sungai Blade, bukan nama yang buruk. Begitu aku mendengar nama itu, aku ingat apa yang terjadi sebelumnya. Saat kelompok pengamat kaisar berdiskusi, mereka semua menyetujui gelar untuk manusia. Beberapa prajurit diberikan gelar mereka dari beberapa kekuatan super selama hari-hari resmi mereka atau hari-hari kaisar, namun yang lain dinamai melalui insiden yang menakutkan, atau hasil pertempuran yang membuat semua orang menyetujui nama bersama. Tanpa ragu, jenis yang terakhir memiliki kemampuan yang lebih persuasif. Pertempuran untuk harta menara pengorbanan dengan demikian berakhir, dan hasil dari pertempuran itu berakhir dengan gelar Kaisar Sungai Blade. Dia telah membunuh 14 kaisar dan menempatkan batas kaisar dalam keadaan koma. Dia bahkan mengusir Kaisar Blood Beast. Hasil seperti itu membuat gelarnya menyebar lebih cepat. Kamp robot memiliki dunia virtual mereka, di mana lebih dari 200 kaisar telah berbicara tentang dia dengan teman-teman mereka dan menggambarkan kekuatannya. Dari 100 hingga 10.000, dan 10.000 hingga 1 juta. Kamp serangga, kamp manusia, kamp iblis, semua orang segera menerima berita tentang itu dan karena berita itu sangat menakutkan, siapapun yang mendengarnya menyebarkannya lebih banyak lagi. Apa? 14 kaisar jatuh? Panah berat dalam keadaan koma? Itu batas kaisar? Bagaimana dia bisa kalah begitu parah? Kaisar Human Blade River? Kaisar Sungai Blade terlalu kuat. Apakah dia sekuat itu? Dan yang berhasil lolos, Kaisar Blood Beast secara alami mendengar diskusi di kamp. Kamp ini adalah pangkalan otomat yang paling dekat dengan benua Yanji, dan berita itu secara alami menyebar seperti api di sini.
dia secara alami menjadi batu loncatan bagi nama Kaisar Blade River untuk naik. Berita tentang Blood Beast yang melarikan diri dalam ketakutan menyebar dengan cepat. Sampah. Dia menggertakkan giginya. Manusia itu hanya mengandalkan kristal dewa api terkuat. Jika dia tidak memilikinya, bagaimana dia bisa berurusan denganku? Sampah, sampah tercela. Dia melolong dalam. Dia juga menerima telepon dari beberapa teman bersama dengan surat, menanyakan apa yang terjadi. Ini membuatnya sulit untuk hidup. Tubuh abadiku rusak parah, kehilangan 42%. Jika aku melanjutkan di sini dalam perang wilayah luar, musuhku pasti akan menghadapiku saat aku lemah. Saatnya aku kembali ke balapan dan memulihkan diri. Blood Beast mengambil titik perjalanan pangkalan dan kembali ke wilayah otomat. Melalui area terpencil di wilayah itu, dia berteleportasi melalui negara dewa. Di dalam negara dewanya yang luas, sebuah kuil melayang di dalam puncak tertinggi negara dewa, dan tiba-tiba cahaya berwarna darah yang menyilaukan menyala dan menelan seluruh negara dewa. Rerumputan, dataran datar, gunung, pulau, dan daerah lain memiliki pria dan wanita bermata tunggal yang tak terhitung jumlahnya yang menatap cahaya. Setelah itu mereka semua berlutut dengan penuh semangat. Triliunan orang seperti itu berteriak dalam penyembahan dalam bahasa mereka sendiri, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Lautan teriakan memenuhi seluruh negara dewa. Di dalam inti negara dewa, di dalam kuil, Blood Beast duduk di singgasananya dan mendengar panggilan dari banyak orang di negara dewanya. Dia mulai tersenyum saat suasana hatinya mulai cerah. Sinar cahaya yang jauh terbang dan lebih banyak sinar melesat, semuanya memasuki kuil. Dalam sekejap, 9 mayat hidup berdiri di dalam. Ini semua adalah budak jiwa, maka tentu saja mereka sepenuhnya setia kepadanya. Namun hanya 2 dari mereka yang memiliki ras yang sama dengan Blood Beast, sisanya dari ras lain. 9 mayat hidup, dan hanya 1 kaisar, sisanya adalah pejabat. Menguasai. 9 dari mereka membungkuk hormat. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan muncul setelah 100 juta tahun, dan wilayahku akan diserahkan kepada Banu Er untuk diurus. Suaranya menggelegar di dalam kuil setinggi lebih dari 10.000 kilometer. Ya Tuan, kepala ular yang tidak mati menjawab dengan hormat. Tuan, Anda cedera. Seorang pria bermata satu berkata dengan cemas di bawah. Kalian semua bisa pergi. Blood Beast berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, 9 dari mereka membungkuk hormat dan pergi, hanya menyisakan Blood Beast di kuilnya. Dia sudah tenang sekarang, bergumam, Kaisar Sungai Blade. Meskipun dia marah, dia menyadari betapa menakutkannya Blade River musuh. Untuk menghasilkan 2 kristal dewa api terkuat, bahkan seluruh kekayaannya sendiri tidak cukup untuk membeli 2, dan Blade River bahkan berhasil menahan ledakan penuh. Hanya 2 poin ini saja yang membuat Blade River menakutkan. Kamu tidak bernama sebelumnya. Dan sekarang kamu menjadi terkenal karena aku menjadi batu loncatanmu. Namun, aku tahu bahwa seorang kaisar yang mampu menahan ledakan kristal terkuat, pasti akan mencapai lebih banyak lagi di masa depan. Dia bergumam, kecuali aku menerobos untuk menjadi seorang ksatria, akan sulit bagiku untuk menandingimu. Aku akan muncul 100 juta tahun kemudian. Gemuruh, pintu kuil tertutup dan dia memulai perjalanan panjangnya menuju pemulihan. Sebenarnya untuk makhluk seperti Blood Beast, mereka semua memiliki rentang hidup yang sangat panjang, seperti Truyan. 100 juta tahun hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka, dan berdiam diri selama itu adalah hal yang sangat normal bagi mereka. Di dalam kota kekacauan primal alam semesta primal, Truyan selalu mengamati pertumbuhan Luo Feng. Ketika yang melepaskan kekuatannya dan membunuh 14 kaisar, membuat Heavy Arrow Koma dan Blood Beast melarikan diri, mendapatkan gelar Kaisar Blade River, Truyan segera mengetahuinya melalui ras yang tak terhitung jumlahnya yang menyebarkan berita. Sulit dipercaya, meskipun dia menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya, Luo Feng masih hanya seorang penguasa sektor. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bahkan seorang kaisar puncak dibunuh olehnya, dan batas kaisar dibiarkan dalam keadaan koma? Benarian tercengang. Tidak peduli apa, Luo Feng masih seorang penguasa sektor. Banyak harta memiliki persyaratan yang keras untuk digunakan. Jika seseorang memiliki kekuatan yang tidak mencukupi, sulit untuk melepaskan kekuatannya. Armor umum membutuhkan kekuatan 100 penguasa sektor di fondasi untuk digunakan. Luo Feng memiliki ini karena dia telah menjadi seorang pejuang kulit hitam, terlatih dalam volume kedua manual tanpa nama dan menggunakan transformasi dewa binatang. Itulah mengapa dia bisa menggunakan armor umum. Jelas bahwa bahkan dengan harta, masih sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak itu. Benarian, sebuah suara menggelegar bergema dalam pikiran Truyan. Benarian terkejut. Dia segera menjawab dengan hormat, pemimpin kota kekacauan utama. Berita Luo Feng menjadi Kaisar Blade River harus dirahasiakan sepenuhnya.
Itu tidak bisa disebarkan. Suara menggelegar bergema di dalam pikirannya. Ya, di dalam reruntuhan utama, di tengah-tengah mayat besar di mana-mana, pemimpin kota duduk diam di dalam. Meskipun Luo Feng mengandalkan kristal dewa api, racun Feimo, dan sayap sawu, dia masih hanya penguasa sektor, dan dia bahkan menggunakan tubuh buminya untuk melakukan begitu banyak. Meskipun dia memperhatikan Luo Feng, dia masih salah satu makhluk puncak kemanusiaan itu sendiri. Banyak masalah penting ditangani olehnya dan banyak masalah lain yang bahkan lebih kritis diselesaikan olehnya. Dia paling sering memeriksa Luo Feng. Dia sangat jelas. Alam semesta itu adil. Berapa banyak kekuatan yang bisa dilepaskan oleh penguasa sektor, bahkan dengan banyak harta? Membuat batas kaisar jatuh koma, seberapa sulit itu? Apakah itu terkait dengan baju besi Raja Yansen? Tetapi teknik yang digunakan oleh ras Yansen sendiri telah hilang, dan persyaratan pada tubuh saja sangat keras. Biasanya hanya kaisar rendahan yang dapat sepenuhnya menggunakan baju besi raja. Muridku, bisakah tubuh buminya memicu kekuatan armor raja? Dia berkata dengan lembut. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk berbicara dengannya dengan benar. Kaisar Sungai Blade. Menarik. Dia mampu menerima gelar kaisar di tingkat penguasa sektor. Dia kemudian menutup matanya dan berhenti memikirkan Luo Feng, karena dia harus fokus pada kesulitan yang dialami tubuh aslinya.